Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ibadallah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita berupaya meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan untuk kembali bermajlis dengan harapan besar, mudah-mudahan majlis ini termasuk majlis yang diberi kabar gembira oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan rahmatnya, Allah limpahkan sakinah, ketenangan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus para malaikatnya, dan Allah banggakan ahli majlis ini di hadapan para malaikatnya dengan berupaya untuk ikhlas, jujur di dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan fadilah yang sangat istimewa tersebut betul-betul Allah berikan kepada kita. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas kitab Nawaqidul Islam, risalah yang sangat sederhana tapi syarat dengan ilmu, yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita mulai membahas kitabnya. Beliau membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kita di dalam membuka kitab itu memiliki beberapa kebiasaan. Di antaranya, yang pertama, mencukupkan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Muallif dalam risalah Nawaqidul Islam ini. Demikian juga beliau di kitab Tauhid cukup membuka kitabnya dengan basmalah. Demikian juga dalam risalah beliau Al-Usul As-Salasah atau Salasatul Usul, beliau mencukupkan membuka kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga da'bus salaf, kebiasaan para salaf seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, biasa mereka mencukupkan membuka kitabnya dengan basmalah. Jadi muallif dalam hal ini tidak bersendiri, tetapi mengikuti apa yang sudah diamalkan oleh para salafnya, yaitu membuka risalah dengan mencukupkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenis yang pertama atau kebiasaan para ulama yang pertama. Bentuk yang lain, biasanya para ulama kita membuka kitab atau tulisan mereka dengan apa yang disebut dengan bara'atul istihlal.
Di dalam istilah ulama disebut bara'atul istihlal atau husnul ibtida'at. Jadi kepiawaian di dalam membuka atau memberi muqaddimah kitab. Nah, bara'atul istihlal ini bentuknya seorang penulis kitab memberikan muqaddimah kitabnya dengan poin-poin pokok yang akan dibahas di dalam kitab tersebut. Nanti akan dijelaskan, dirinci dalam kitab yang beliau tulis, tapi di muqaddimah sudah diisyarahkan poin-poin tersebut. Sehingga dengan membaca muqaddimah ini, pembaca akan tahu maksud dan tujuan ditulisnya kitab tersebut. Dan ini para ulama menunjukkan, berlomba menunjukkan kepiawaian mereka, dan mereka memang orang-orang yang piawai dalam hal ini. Ini disebut bara'atul istihlal. Seperti kalau kita membaca kitab Al-Imam Ibn Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad, beliau membuka kitabnya Lum'atul I'tiqad dengan bara'atul istihlal. Makanya kita baca di muqaddimah itu, beliau menyebutkan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, terkhusus dalam masalah al-asma was sifat. Ini jenis yang kedua yang biasa dipakai oleh para ulama kita. Ada bentuk yang lain yang biasa para ulama kita juga menggunakannya, meskipun di kalangan salaf ini jadi ikhtilaf, yaitu membuka kitab dengan khutbatul hajah. Khutbah al-hajah yang ma'ruf biasa kalau saudara-saudara kita memberikan khutbah, dibuka dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ada syahadatnya, ada wasiatut taqwa, ada salawat kepada Nabi. Nah, ini kebiasaan para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, dan para ulama yang lain. Sebelumnya Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam Muskilul Athar, beliau membuka kitabnya dengan khutbatul hajah. Dan itu boleh, semuanya boleh. Ya, ini bentuk-bentuk para ulama memulai kitab-kitab mereka, semua dalam rangka untuk mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muallif sebagaimana salafnya mencukupkan membuka kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan basmalah ini pertama alasannya iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla, karena mencontoh kitabullah Al-Quran. Karena Al-Quran dibuka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menulis surat-suratnya yang ditujukan kepada para raja, para pemimpin, mengajak mereka kepada iman, mengajak mereka kepada Islam, selalu dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para ulama kita yang memulai kitabnya dengan basmalah, mencontoh surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ada alasannya. Adapun hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dibuka dengan basmalah maka dia terputus. Ini hadis yang dhaif, hadisnya lemah, maka tidak beralasan dengan hadis tersebut. Tapi tadi beralasan pertama dengan apa? Dengan mencontoh Al-Quran, karena dibuka dengan apa? Basmalah. Yang kedua mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengirim surat-suratnya kepada para raja dan penguasa, dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang suratnya Sulaiman ketika mendakwai Bilqis, penguasa wanita pada saat itu, diajak kepada Islam. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya dibuka surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi juga perintah Ali bin Abi Thalib untuk menulis surat perjanjian dengan orang-orang Quraisy musyrikin pada saat itu. Nabi katakan, uktub, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Ini dalil-dalil yang menunjukkan mu'allif memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ada contohnya. Yang pertama mencontoh kitabullah Al-Quran, yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sebelumnya, yaitu Rasulullah Sulaiman alaihi salam, memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang tadi sudah kita bacakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta, maka itu hadis yang dhaif, hadisnya lemah ya. Nah, kemudian setelah basmalah beliau mengatakan i'lam di dalam kitabnya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? I'lam, ketahuilah. Yang dimaksud i'lam, ketahuilah, adalah ta'allam wafham, pelajarilah dan fahamilah. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Nawaqidul Islamnya, beliau mengatakan i'lam yakni ta'allam wafham, pelajarilah dan fahamilah. Berarti ilmuilah, i'lam ilmuilah. Karena setelah kalimat i'lam biasanya itu adalah satu perkara yang sangat penting. Maka ketika seorang alim mengatakan i'lam, berarti setelah i'lam ini adalah perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ya, seperti ayat Allah misalkan, i'lamu annamal hayatud dunya lahwun wa la'ib, ketahuilah sesungguhnya la'ibun wa lahwun, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sekedar permainan dan senda gurau, supaya kita faham betul bahwa itulah kehidupan dunia, sehingga tidak sampai menipu kita. Seperti ayat Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik, ilmuilah, fahamilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Jelas ya? Nah, di sini mu'allim mengatakan, na'am, i'lam, ketahuilah, ilmui dan fahami. Al-ilmu, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-ilmu dilihat dari sisi muatannya, pembahasannya, maudhu'nya itu terbagi dua. Ilmu dilihat dari isi ilmu tersebut terbagi menjadi dua. Dicatat loh ya, terutama warga. Ini kan asalnya ngaji warga. Saya nggak yakin dengan hafalan. Mohon maaf ini ya. Barakallahu fikum. Jadi kita catat. I'lam, ketahuilah,
ilmu ini berarti suruh berilmu dan memahami. Ilmu ditinjau dari maudhu'uhu, isinya, pembahasannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmun syar'iyyun, ilmu agama, ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu agama tentang al-Islam. Yang kedua ilmun dunyawiyun, ilmu yang sifatnya untuk dunia, kemaslahatan dunia, seperti ilmu kedokteran yang dari hasil penelitian, atau ilmu tentang handasah misalkan, teknik dan seterusnya, itu ilmu dunyawiyah. Teknologi, ya, pertanian, perdagangan, itu ilmu dunyawiyah. Cuman harus difahami, tidak ada satu pun urusan dunyawiyah yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan syar'i, nggak ada. Itu metode orang-orang sekuler. Tidak ada urusan dunia yang tidak terikat oleh urusan agama. Mau dagang, ada aturan-aturan din. Ada ilmu tentang al-buyu, perdagangan. Ada ilmu tentang pertanian. Begitu. Jangan berdiri sendiri tanpa ikatan dengan syar'i. Baik. Dari situ, manakah ilmu yang dalil-dalil agama, dalil-dalil syar'i memberikan sanjungan, memberikan janji pahala, memberikan janji kemuliaan bagi orang yang menuntutnya dan mendapatkannya, maka itu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Setiap dalil agama memutlakkan lafaz ilmu, berarti yang dimaksud ilmu syar'i. Jelas ya, yang dimaksud ilmu syar'i. Setiap dalil agama yang menyebutkan ilmu dan memuji pelaku ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang dimaksud ilmu di situ ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan. Maka ar-rif'ah, ketinggian derajat, diraih dari dua hal. Yang pertama al-iman, yang kedua al-ilmu. Gak ada cara yang lain. Ketinggian derajat seorang di hadapan Allah diraih dengan dua perkara. Yang pertama al-iman, yang kedua al-ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, hadzal iman, walladzina utul ilma darajat, itu ilmu. Nah, jadi al-ilmu kalau dalam dalil syar'i dimutlakan, yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu-ilmu dunyawiyah. Ilmu dunyawiyah pelengkap. Bagaimana hukumnya? Tergantung kontennya, isinya apa. Berselisih enggak dengan ilmu syar'i? Kalau berselisih dengan ilmu syar'i, berarti dia jelek dan dilarang. Kalau tidak berselisih, apalagi memperkuat ilmu syar'i, maka sesuai dengan kedudukannya. Jelas ya? Ilmu terbagi dua tadi. Nanti dari situ kita akan tahu kita harus bersibuk di mana. Harus bersibuk di mana? Kita harus tahu di situ. Ya. Nah, kemudian dari ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Dari ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Jadi yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Ini masih membahas i'lam loh ya. Di dalam kitab kita. Kan mu'allif memulai dengan apa? I'lam. Ilmu ilah
fahamilah. Ilmu apa yang harus kita fahami ini? Nah, itulah yang kita bahas. Ilmu ada dua dari sisi isinya ya. Ilmu syar'i, ilmu dunyawiyah. Al ilmu, kalimat ilmu kalau dimutlakan dalam dalil syar'i, maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu atas setiap muslim. Yang dimaksud ilmu apa? Ilmu syar'i. Ya. Nah, ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Ilmu yang wajib untuk dimiliki oleh setiap muslim. Ilmun yang wajibun aw la yasa'u jahluhu ayya muslimin. Tidak boleh seorang muslim masih tertimpa kebodohan dalam ilmu tersebut. Ini wajib berarti. Nggak boleh muslim nggak ngerti. Nanti kembali ke kita masing-masing ya. Nggak ada udzur. Kalau ada sempat belajar, ilmu yang wajib nggak dimiliki. Itu ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu ilmu yang setiap muslim tidak boleh tidak tahu tentangnya. La yasa'u ayya muslimin al jahlu bihi. Nggak boleh seorang muslim pun tidak tahu tentang ilmu ini. Ini pertama. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, ilmun mustahabbun, ilmu yang disunnahkan, dianjurkan, disunnahkan untuk diketahui, untuk dimiliki. Artinya tidak setiap muslim wajib untuk mendapatkan ilmu ini. Tapi ilmu yang mustahabun ini, kalau tidak ada satu muslim pun yang mempelajarinya, dosa, karena asalnya fardu kifayah. Bagi setiap muslim mustahab, bagi kaum muslimin secara umum fardu kifayah. Harus ada yang punya ilmu tentang ini. Maka kita punya para ulama yang kadang mencukupi kita. Contohnya apa? Misalkan ilmu tentang pembagian harta waris, ini mustahab, tapi fardu kifayah atas semua muslim secara umum. Harus ada yang ngerti tentang faraid, karena ini hukum syar'i, nggak boleh tidak ada yang tahu sama sekali total seluruhnya. Harus ada yang tahu. Nah, mafhum ya? Nah, adapun setiap individu wajibkah punya ngerti tentang ilmu faraid? Nggak harus. Cukup dia bertanya kepada orang yang tahu. Ilmu tajwid misalkan, mustahab. Yang wajib itu kita baca Quran benar. Nggak ngerti tajwidnya tapi benar, nggak apa-apa, sudah cukup. Tapi kalau seorang mau mengajarkan tajwid tentang qiraatul Quran, wajib dia mengilmui ilmu tajwid. Antum baca sudah benar, baca ikhfa tapi nggak ngerti ikhfa apa enggak, yang penting ini berdengung ya, tipis misalkan gitu. Nanti tanya yang pakar-pakar tahfidz gitu. Antum nggak wajib semuanya. Kalau wajib ini dosa semuanya kayaknya. Karena mirip-mirip ana jantung itu ya. Mirip, ada bedanya. Barakallahu fikum. Nah, itu ilmu yang mustahab. Secara umum kaum muslimin fardu kifayah, harus ada yang ngerti. Di antara kita harus ada yang tahu ilmu tajwid. Kalau enggak, dosa semua kita. Tapi untuk per pribadi kita, hukumnya apa? Mustahab. Kalau tahu, masya Allah, fadilah. Ya, nah, untuk mengetahui ilmu yang wajib dengan yang mustahab, cukup kita tahu ilmu yang wajib itu cirinya seperti apa.
supaya kita nanti tahu batasannya, ya. Haddu al-ilmi al-wajibi, batasan ilmu itu dikatakan wajib atas setiap muslim, tidak boleh tidak tahu tentangnya. Batasannya adalah huwa kullu ma qama bihi ad-dinul wajibu. Ini rumusnya gitu. Kullu ma qama bihi ad-dinul wajibu fal ilmu bihi wajibun. Setiap apa yang tegak di atasnya kewajiban agama, yang kewajiban agama itu tegak di atasnya, maka mengilmui sesuatu tadi hukumnya wajib. Paham rumusnya? Setiap sesuatu, katakanlah ini landasan ya, atau fondasi. Setiap fondasi yang tegak di atasnya agama yang hukumnya wajib, permasalahan agama yang hukumnya wajib atas setiap muslim, berarti mengilmuinya hukumnya wajib. Paham rumusnya? Jadi sesuatu yang tegak di atas sesuatu tadi, perkara agama yang wajib untuk setiap muslim, maka mengilmui perkara tersebut hukumnya wajib. Karena tidak bisa tegak agama kecuali orang itu ngerti tadi. Paham ya? Sesuatu yang setiap muslim, sesuatu yang secara hukum agama itu wajib untuk dimiliki oleh setiap muslim, maka mengenal dan mengilmuinya hukumnya wajib. Itu batasannya. Contoh, nanti dengan contoh jelas. Kalau tanpa contoh masih gambar-gambar. Apa hukum salat 5 waktu? Wajib. Setiap muslim apa fardu kifayah? Gak bisa titip kan? Gak bisa titip. Berarti setiap muslim wajib salat. Salat harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Berarti mengilmui tentang salat hukumnya wajib. Jelas? Karena salat itu wajib bagi setiap muslim, dan tidak mungkin seorang bisa salat dengan benar kecuali harus mencari ilmu tentang salat. Maka belajar tentang salat hukumnya wajib. Tidak boleh seorang muslim bodoh tentang salat. Salat fardu loh ya. Jelas? Dari contoh jelas? Karena dengan kaidah ini, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa cukup sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu tadi hukumnya wajib. Seorang diwajibkan salat, dia nggak bisa salat kecuali harus belajar salat, maka belajar salat hukumnya wajib. Berarti mencari ilmu tentang salat apa hukumnya? Wajib. Oh, belajar tentang sholat harus datang ke Bandar Lampung misal, nggak bisa, nggak ada yang ngajari sholat dengan benar kecuali di sana. Berarti datang ke sana hukumnya wajib. Ke sana nggak bisa kecuali harus keluar biaya. Berarti mencari biaya untuk bisa mendapatkan ilmu tentang sholat hukumnya wajib. Jelas ya? Nah, itu ilmu yang wajib. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meyakini sesuatu, wajib setiap muslim meyakini sesuatu. Misalkan keberadaan Allah di atas arsy, itu wajib. Maka ini ilmu yang wajib untuk dipelajari. Gak boleh tidak tahu tentangnya. Jelas ya? Nah, jadi dari situ kita akan bisa mempeta, bisa mengalokasikan waktu kita, ilmu apa yang harus lebih dahulu saya pelajari. Dan ini tingkatannya sampai bisa terlaksanakan kewajiban tadi. Tidak harus detail seperti para ulama, gak harus. Tapi bisa sholat dengan benar,
Mungkin dia mengurai dalilnya tidak bisa, tapi dia baca, oh tuntunannya rukuk begini, tuntunan i'tidal begini, salat cukup. Nggak harus ngapalkan dalilnya, riwayat siapa, nggak harus. Tapi dia ngerti cara rukuk sebagaimana dalil seperti ini, itu cukup. Yang penting dia sudah bisa salat secara benar. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Itu ilmu yang wajib. Apalagi masalah akidah lah ya. Masalah akidah. Tidak boleh seorang mempersekutukan Allah, dilarang dengan keras. Berarti mengerti tentang syirik wajib. Tidak boleh udzur bil jahal, berudzur dengan kebodohan. Akhirnya terperosok kepada perbuatan syirik besar, batal Islamnya, batal imannya. Apa udzur dia? Padahal dia bisa belajar. Ini ilmu yang wajib. Maka jangan diam, harus belajar. Nah, termasuk ilmu yang wajib kita pelajari adalah mengetahui nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Itu wajib, karena menjaga keimanan wajib. Tidak bisa terjaga keimanan itu kecuali kita harus mengerti penyakit yang bisa membatalkannya. Maka mengenali hama yang akan merusak tauhid, hukumnya apa? Wajib. Jelas ya? Karena itu pada muqaddimah kemarin sudah kita bahas, seorang yang melakukan perbuatan syirkul akbar, syirik besar, yang maklum ini syirik besar, maka dia dihukumi kafir, musyrik, keluar dari Islam. Di dunia diperlakukan sebagai seorang musyrik kafir, tidak boleh menikah dengannya. Kalau mati tidak usah dimandikan secara Islam, tidak usah dikafani, apalagi disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, karena dia musyrik kafir. Kalau bodoh bagaimana? Apa sebab bodoh? Kemarin kan bodoh ada dua ya. Bodoh yang bisa dihilangkan, diangkat. Bodoh yang tidak bisa dihilangkan. Dia misalkan bodoh nggak ngerti, apa udzur dia nggak mengangkat kebodohannya? Padahal ada kajian, ada ustadz yang menasihati, ada buku yang bisa dibaca, dia terpelajar, apalagi sarjana, apalagi judulnya ustadz, buya, ajengan, kiai. Ya, tapi tidak mau mendengar dakwah, menolak seruan tentang bahaya kesyirikan. Ini namanya mu'aridun, orang-orang yang berpaling. Orang yang berpaling sehingga dari mempelajari agama, nanti ada pembatal Islam ya. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, padahal dia mampu dan mungkin, lalu dengan sebab ketidaktahuannya terperosok kepada syirkul akbar, tidak ada udzur. Maka dia musyrik kafir, dimuamalai sebagai musyrik kafir di dunia, di akhirat urusannya kepada Allah. Jelas? Kalau mati tidak usah diperlakukan sebagai jenazah seorang muslim. Tapi itu tetangga. Islam tidak membatasi tetangga apa bukan tetangga. Ya. Ini bukan kejam. Siapa yang zalim? Dia sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Risalah Rasulullah sudah hadir, sudah ada yang menyampaikan, bahkan gratis, talabul ilmi nggak perlu bayar. Dia malah tidak mau mengambil ilmu tersebut, berpaling dari agama Allah. Nah, jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi begitu. Ya, ini hukum. Berbeda dengan hukum yang berkonsekuensi hukuman. Beda, itu urusan qadhi, urusan ulama, urusan hakim. Menghukum itu urusan hakim. Tapi ketika kita lihat orang bersifat dengan perbuatannya, yaitu menjadi miliknya. Orang jelas misalkan
hidup di perkotaan, informasi banyak, kajian bertabur, buku dia baca, ngerti, bahkan mungkin menanggapi ini dalam buku dikatakan istighosah kepada selain Allah itu syirkul akbar. Oh, ini ngawur ini buku ini misalkan. Terus dia tetap melazimi perbuatan syiriknya tadi, itu syirkul akbar. Syekh fulan agisni, musyrik kafir. Dihukumi musyrik kafir, diperlakukan dunia dengan hukum sebagai seorang musyrik kafir. Apa enggak perlu ditegakkan terpenuhi syarat dan terhilangkan penghalang? Nah, itu untuk hukum yang berkonsekuensi hukuman. Tapi untuk sifat dan memutlakkan nama cukup dengan perbuatannya yang tidak memiliki udzur. Karena udurnya paling kalau dipaksa atau kebodohan yang nggak bisa diangkat. Karena kalau nunggu orang itu jelas, kamu paham ini syirik, ya syirik, syirik besar, paham, terus dihukumi kalau terus melakukan. Ya nggak ada. Kalau orang sudah ngerti itu syirik besar yang membatalkan Islamnya, nggak ada dia akan melakukannya. Itu berarti memahami pembatal Islam harus dengan apa? Akidah, keyakinan. Nggak cukup tanpa keyakinan. Ini pemahaman yang salah. Karena ada syirik atau pembatal Islam yang bentuknya apa? Amaliyah, amalan. Jelas ya? Ini difahami baik-baik. Tapi di sana ada kaidah lah ya. Man ahkama al-ilm, orang yang mapan ilmunya, mengerti tentang pembatal Islam, bukan berarti dia langsung jadi qadhi, hakim yang menentukan hukum seorang keluar dari Islam apa tidak. Tidak. Beda. Jelas ya? I'tiqad dengan hukum itu berbeda. Paham maksudnya? Kita yakini ini orang yang berbuat syirik, syirkul akbar, ini kita yakini dia sebagai musyrik, kafir, keluar dari Islam, untuk membangun sikap kita kepadanya, bukan untuk menghukumi dia. Bedakan, menghukumi dia yang berkonsekuensi hukuman dia kafir fid dunya wa fil akhirah, itu urusan qadhi, hakim, atau orang alim yang memang ilmunya, kapasitasnya bisa melakukan hal itu. Jelas ya? Dibedakan loh ya, supaya nggak rancu. Kalau sederhana saya contohkan yang lain, misalkan seorang itu mencuri, maklum mencuri itu tidak boleh, dia ngerti mencuri, maka kita hukumnya apa dia? Mencuri. Apa spontan kemudian kita potong tangannya? Tidak harus. Untuk dihukumi dipotong tangan itu ada proses hukumnya, dan itu wewenang mahkamah, pengadilan, hakim, bukan kita. Ternyata terbukti di pengadilan dia menang, tidak dipotong tangannya, apa merubah keyakinan kita? Tidak, karena kita ngerti betul dia melakukan apa? Pencurian. Paham bedanya? Jelas ya? Nah, ini orang musyrik kafir, jelas melakukan perbuatan syirkul akbar, di depan mata kita maklum itu, kita hukumnya apa? Musyrik kafir, untuk membangun sikap kita itu loh. Jelas ya? Nah, baik. Jadi termasuk ilmu yang fardu ain adalah ilmu tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Baik. Kemudian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita mempelajari nawaqidul Islam? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Kenapa harus kita pelajari? Ya. Yang pertama, ini disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Musayqi hafizahullah taala, mengamalkan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair
wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafata ayyudrikani. Ini perkataan Hudzaifah, hadis keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hudzaifah menyatakan dalam hadis yang panjang ini, beliau mengatakan, adalah manusia biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Makhafata ayyudrikani, karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpaku. Jelas ya? Jadi kita belajar nawaqidul Islam, padahal nawaqidul Islam itu kejelekan. Kita kenali kejelekan ini karena khawatir nanti pembatal keislaman ini menimpa keislaman kita, sedang kita tidak tahu. Jadi supaya kita ngerti dan kita bisa menyelamatkan diri kita. Paham tujuan pertama? Sebagaimana dalam syair dikatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawakkihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku kenali kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi agar aku bisa terhindar dari kejelekan tersebut. Siapa yang tidak bisa membedakan mana yang jelek dan mana yang baik, dia akan terperosok kepada kejelekan, bisa jadi karena tidak tahu. Jelas alasan pertama. Jadi kenapa kita pelajari nawaqidul Islam? Karena sebagaimana perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafata ayyudrikani. Aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan karena khawatir keburukan itu menimpaku. Jadi kita belajar syirik bukan untuk berbuat syirik, belajar bid'ah bukan untuk berbuat bid'ah, belajar tentang maksiat bukan untuk berbuat maksiat, tapi untuk menyelamatkan agama kita. Karena menyelamatkan iman wajib, orang harus beriman, wajib beriman. Selamatnya iman sampai dibawa kepada Allah wajib. Jangan sampai di tengah jalan keimanannya batal dalam keadaan dia tidak menyadari. Karena banyaknya pembatal-pembatal Islam. Nah, itu yang pertama ya, alasan. Yang kedua, alasan kenapa kita wajib mengilmui tentang nawaqidil Islam. Apa hukumnya mempelajari nawaqidil Islam? Wajib. Kenapa wajib? Karena beriman kepada Allah dengan benar hukumnya wajib. Mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Itu tidak bisa terrealisasi dan tidak bisa bertahan keimanan itu kecuali dengan kita mengetahui pembatalnya. Jelas ya? Wudu apa hukumnya wudu? Wajib untuk sholat. Sholat apa hukumnya? Wajib. Mengetahui pembatal sholat apa hukumnya? Wajib. Jangan sampai kita sholat sudah batal nggak merasa. Itu wajib. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, contoh ilmu yang fardu ain itu apa ya Imam? Ilmu yang mempersempit kebodohan seorang hamba tentang sholatnya. Itu ilmu yang fardu ain. Ilmu yang mengikis ketidaktahuan seorang hamba tentang salat. Itu ilmu yang fardu ain. Nah, ya. Alasan kedua kenapa belajar nawaqidul Islam, idhami sya'nit tauhid, agungnya perkara tauhid. Bahkan paling agungnya sesuatu itu apa? Tauhid. Cabang iman yang paling puncak apa? Tauhidullah. Cabang iman yang paling puncaknya adalah tauhidullah. Orang itu nggak akan bahagia kalau nggak punya tauhid.
sekecil apapun tauhidnya, selama masih punya, dia pasti bahagia. Coba masih ingat orang yang Allah itu sampai tertawa subhanahu wa ta'ala ketika Nabi SAW menghabarkan kisah seorang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Nah itu, jadi sampai terakhir ketika didekatkan ke surga, udah janji ya Allah dekatkan aja, saya nggak mau minta yang lain. Begitu lihat udah deket, lupa dengan permintaannya, ya Allah masukkan surga. Ngelihat tok nggak masuk, masuk ngelihat, habis itu udah janji. Begitu dimasukkan ngelihat, nggak sabar dia. Akhirnya Allah katakan, maukah aku berikan kepadamu apa yang kamu lihat dan 10 kali lipatnya? Maka hamba ini mengatakan, ya Allah jangan kau ejek aku. Ibaratnya gitu ya, ya Allah la tastahzibi, jangan kau ejek aku. Maka kata Nabi, Allah tertawa melihat perlakuan hambanya ini. Ya, jadi dianggap diejek sama Allah, mau dikasih 10 kali lipat. Ya, Masya Allah, itu nikmat surga. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi idza musa'ni at-tauhid, agungnya perkara tauhidullah. Ya, karena seorang tidak akan masuk surga tanpa tauhid, maka ini dipertahankan ikhwah, ya, dipertahankan. Tadi kita lihat kenikmatan surga yang Masya Allah ya. Orang yang terakhir itu masuk surga dikasih 10 kali lipat dari apa yang dilihatnya. Bagaimana orang yang awal mulia masuk surga, Masya Allah ya. Wa annahu a'zamul wajibat, bahwasanya tauhid itu paling agungnya kewajiban. Paling agungnya kewajiban adalah tauhidullah. Perhatikan ini, dan banyak sekali manusia yang tidak peduli dengan hal ini. Ya, perilaku kesyirikan dipertahankan luar biasa. Bahkan kadang-kadang tokoh muslim membelanya. Makanya pembatal ke-Islam itu sangat banyak. Ya. Nah, wa khatarus syirki, dan juga bahayanya apa? Kesyirikan. Wa adhimu wizrihi, dan besarnya dosa kesyirikan. Tidak ada perbuatan dosa yang lebih berbahaya dari syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bersama itu lihat orang yang kadang-kadang menasabkan dirinya ke Islam, luar biasa. Sampai orang yang mengingatkan mereka dari kesyirikan, tidak minta apapun, tidak minta, gratis, bahkan dengan segala risiko diingatkan. Kadang-kadang malah dimusuhi dan difitnah, dianggap orang sesat, dianggap aneh, tidak toleran. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi agungnya tauhid dan bahayanya syirik. Dan ini harus ditempatkan di dalam hati. Kalau kita betul-betul merasakan bahwa tauhid itu penting dan agung, kita akan jaga luar biasa. Ya, karena seorang nggak akan masuk surga kalau nggak punya apa? Tauhid. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, alasan kita belajar nawaqidul Islam, intisyaru katsiri minal bid'ah wasyirqiyat allati tukhillu bil islami min aslihi aw bikamalihi aw taqdahu fihi. Tersebarnya banyak dari kebid'ahan-kebid'ahan, tersebarnya banyak dari kesyirikan-kesyirikan yang bisa memangkas Islam dari asalnya, dari
akarnya, bisa membatalkan Islam dari akarnya, atau minimal mengurangi kesempurnaan tauhid. Coba hari ini kebid'ahan luar biasa tersebar di mana-mana, kesyirikan di zaman yang katanya abad milenium seperti ini bukan berhenti, masih tetap banyak. Apa berhenti orang yang beristighosah kepada selain Allah, menyembelih korban, apa namanya itu kadang, bersih desa yang di desa, bersih kota yang di kota, yang di pantai sembahyang laut. Ini kalau diingkari, lihat coba kiamat dan gitu ya bagi yang mengingkari. Subhanallah, itu kesyirikan tersebar luas, bebas orang melakukannya, seakan-akan punya jaminan keamanan perilaku seperti itu ya. Karena dulu mungkin udah ada 20 tahun yang lalu ya, menjumpai langsung orang yang istighosah kepada selain Allah. Ya Syekh Fulan aghisni, aghisni, sampai nangis-nangis dari ba'da isya sampai subuh, bawa kopi itu loh ya untuk ngitungnya, ambil ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghisni, taruh satu kopi gitu. Aghisni itu semakin khusyuk sampai menggunung gitu kopinya itu, sampai waktu sahur nggak tidur. Berbuat apa? Syirik. Semalam tidak tidur demi kesyirikan. Ini mau diingkarin dah, kita itu nggak menyembah syekh, tapi mereka atau dia kan orang saleh supaya mendekatkan kami kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka lah penolong-penolong kami di sisi Allah. Kami itu orang-orang yang banyak dosa kotor, kalau langsung sama Allah nggak nyampe, maka pakai wasilah. Nanti kita lihat di Nawaqidul Islam. Ya ini pembatal Islam kok. Kita nggak menyinggung satu kelompok tertentu, tidak. Ini amal perbuatan yang kalau dikerjakan membatalkan apa? Tauhid, membatalkan iman, membatalkan Islam. Harus diingatkan. Diterima alhamdulillah, tidak ya walhamdulillah ala kulli hal. Jelas ya? Maka dijaga. Naam. Yang keempat, wujudu ba'di da'awati dhalah allati tuhillu bil islami min aslihi aw bikamalihi. Munculnya atau adanya sebagian ajakan-ajakan yang menyesatkan, ajakan-ajakan sesat yang nilai kesesatannya bisa membatalkan keislaman seseorang. Seruan-seruan dengan segala sarana dan fasilitasnya mengajak manusia yang kalau sampai seruan tersebut diikuti bisa membatalkan apa? Keislamannya dengan berbagai alasan. Mungkin alasannya toleransi atau apapun lah alasannya. Ini hati-hati, apalagi hari ini ya, media sudah sedemikian luasnya menyebarkan apa? Kesesatan seperti itu. Berarti kita harus pelajari supaya apa? Ketika dalam kondisi tertentu, mau nggak mau kita dihadapkan kepada informasi yang seperti itu, kita bisa memilih, oh ini pembatal Islam, jauhi, hati-hati. Karena kalau nggak punya filter, berbahaya. Kita ingat hadis Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kakit atil lailil mudlim.
segera beramal karena sebelum datangnya fitnah-fitnah ibarat potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran, aw yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Pagi orang masih muslim, sore sudah jadi kafir. Sore muslim, pagi sudah jadi kafir. Alangkah cepatnya hilang keislaman itu karena derasnya fitnah. Di antara fitnah yang membawa seperti itu adalah seruan-seruan kesesatan yang berhubungan dengan al-iman wa tauhid. Maka yang menikmati media harus hati-hati, bergaul juga harus hati-hati, ya. Nah, itu 4 hal yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Musaykih hafizahullah ta'ala. Kenapa kita harus mempelajari nawaqidul Islam. Bisa ya, sudah lewat insyaallah. Insyaallah sampai di sini dulu kajian kita. Sampai bismillah kita sudah bahas, kalimat i'lam sudah kita bahas. Kemudian beliau mengatakan anna nawaqidul Islam, i'lam anna nawaqidul Islam, bahwasanya pembatal Islam. Pembatal Islam sebagiannya. Kenapa kita pelajari nawaqidul Islam? Kita sudah bahas ya, dengan 4 alasan tersebut. Demikian, pelan-pelan, bersabar, kita pelajari. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.